Sahabat air hidup yang diberkati oleh Tuhan, jumpa lagi dengan saya melalui program Bimbingan Iman Jemaat. Pada episode yang ke-10 ini, saya akan mengajak semua sahabat untuk melihat dan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes menurut Injil Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Namun sebelumnya mari kita berdoa memohon bimbingan Tuhan. Firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan kami. Roh Kudus, beri kami pengertian dan pencerahan sehingga kami dapat mengerti sabda-Mu ini. Dalam nama Yesus firman Allah yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Yohanes 6 ayat 25 sampai 27. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Demikianlah sabda Tuhan. Nah, sahabat air hidup yang diberkati oleh Tuhan, melalui bagian firman Tuhan ini saya ingin berbagi dengan kita pada kesempatan ini bagaimana sebagai orang percaya kita perlu memiliki pengertian-pengertian yang benar dalam hal ini maksud saya adalah memiliki wawasan hidup dan juga cara hidup yang betul-betul dikehendaki oleh Allah, supaya kita bisa menginterpretasikan atau menerjemahkan konsep-konsep Alkitab yang merupakan pandangan hidup orang Kristen itu dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, bagian firman Tuhan yang tadi sudah kita bacakan, nah itu membawa kita kepada satu hal yang sering kali dialami oleh hidup manusia, adalah bahwa dalam hidup ini manusia lebih banyak memfokuskan perhatiannya, orientasinya kepada hal-hal yang bersifat materialistik, hal-hal yang bersifat duniawi semata. Nah, contoh dalam hal kebutuhan manusia akan roti, akan makanan dan minuman. Memang kebutuhan-kebutuhan itu adalah sesuatu yang penting karena itu untuk menunjang atau menopang kelangsungan hidup manusia di dunia ini. Namun kita perlu selalu ingat bahwa manusia itu tidak hidup hanya untuk makan. Dia makan lalu kemudian dia hidup, setelah dia hidup lagi untuk dia cari makan lagi untuk dia hidup. Manusia tidak hanya seperti itu, karena kalau seperti itu manusia tidak beda dengan seekor hewan. Karena hewan hanya memiliki tujuan hidup, makan untuk hidup, hidup untuk makan, dan lebih daripada itu tidak ada lagi kebutuhan yang lain. Manusia adalah makhluk yang diciptakan Tuhan yang memiliki kebutuhan yang lebih daripada itu, karena di dalam diri manusia itu ada nilai-nilai ilahi yang sudah ditanamkan di dalamnya. Ada kebutuhan yang lebih utama, yang lebih penting dari makanan dan minuman. Nah, kita ingat waktu Tuhan Yesus dicobai di padang gurun oleh iblis, Tuhan Yesus berkata kepada iblis dengan sangat tegas dan lugas bahwa manusia itu tidak hanya hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Matius 4 ayat 4. Nah, kita tahu konteks cerita itu, mengapa sampai Tuhan Yesus harus berkata hal yang demikian kepada iblis. Nah, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini adalah untuk menghancurkan metode atau cara jahat daripada iblis yang memang selalu mengkapitalisasi kebutuhan manusia akan makanan sebagai tujuan dan orientasi kehidupan yang utama. Nah, dalam bacaan Alkitab hari ini, konteksnya adalah pada saat itu ada banyak orang yang sangat bersemangat. Mereka mencari dan berusaha untuk menemukan Yesus, mengikuti Yesus. Alasannya cuma satu, karena mereka ingin mendapatkan roti, ingin mendapatkan jaminan-jaminan secara lahiriah, secara material. Tetapi mereka gagal melihat siapakah Yesus Kristus itu sendiri, siapakah Mesias yang ada di tengah-tengah mereka itu. Nah, ini juga saya kira yang seringkali juga dialami oleh kita sebagai manusia. Kadang lebih mendambakan berkat-berkat dari Tuhan daripada sang pemberi berkat itu sendiri.
Nah, saya teringat kepada salah seorang pengkhotbah abad pertama dari gereja perdana, namanya Yohanes Chrysostomus. Nah, dia pernah mengatakan satu kalimat yang sangat penting untuk kita cerna, bahwa manusia itu selalu terpaku dan terpukau pada hal-hal mengenai hidup yang sekarang ini. Mereka adalah orang-orang yang matanya tidak pernah terangkat dari dalam tembok dunia ini ke arah kekekalan yang abadi. Nah, orang yang hidupnya terarah hanya pada dunia ini, sebenarnya hidupnya itu tidak utuh, hidupnya itu tidak lengkap, dan pasti orang yang semacam ini dia akan payah dalam menjalani hidupnya. Nah, orang yang hidupnya utuh, orang yang hidupnya lengkap adalah orang yang mempunyai penglihatan lebih jauh daripada hal-hal yang kelihatan ini, karena ia melihat secara luas sehingga nampak hal-hal yang lebih besar daripada hal-hal yang nampak di depan matanya saja. Nah, sahabat air hidup yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini mengharuskan kita menjadi murid-murid Kristus yang harus memiliki pandangan hidup dan cara hidup yang benar. Yang saya maksudkan adalah yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sebagaimana yang telah dijelaskan atau disampaikan di dalam firman Tuhan. Nah, Tuhan Yesus menyampaikan perintahnya dalam satu kalimat yang sangat tegas dan lugas dalam bacaan kita tadi. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Nah, apa yang dikehendaki Tuhan Yesus dengan perintahnya ini? Nah, sahabat air hidup yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan konteksnya, Tuhan Yesus memang sangat marah terhadap orang-orang yang mencari dia pada saat itu. Dia memarahi mereka karena apa? Mereka hanya mencari dia karena urusan perut, karena urusan makanan saja. Tapi mereka gagal dalam menemukan kebutuhan yang lebih utama, lebih dari urusan kelaparan akan makanan itu. Nah, dalam dunia ini ada dua macam kelaparan. Yang pertama itu lapar jasmani, dan itu memang bisa dikenyangkan hanya oleh makanan, minuman jasmania ini. Dan setiap manusia kalau dia rajin, dia bisa menjadi sangat kaya raya, tetapi toh hidupnya itu tidak lengkap, tidak utuh, dan tidak bahagia kalau dia tidak menemukan tujuan hidupnya yang utama itu. Karena ada banyak orang yang berlimpah secara materi, kehidupan mereka itu bermasalah, kehidupan mereka itu tidak tenang, kehidupan mereka itu tidak bahagia, walaupun sudah memenuhi semua kebutuhan-kebutuhan hidup mereka itu dalam kehidupan mereka. Nah, lapar yang kedua adalah lapar yang hanya bisa dikenyangkan oleh Yesus Kristus saja, yaitu lapar akan kebenaran. Dan hanya di dalam Yesus saja ada kebenaran, karena Yesus adalah kebenaran itu sendiri. Lapar akan kehidupan, dan memang hanya di dalam Yesus saja ada kehidupan yang berlimpah-limpah itu. Lapar akan kasih, dan memang hanya di dalam Yesus saja yang dapat mengenyangkan kelaparan hati dan jiwa manusia. Nah, fakta ini, bukti ini yang ingin Yesus sampaikan kepada orang banyak pada saat itu, tetapi juga kepada kita, supaya kita dapat memperhatikannya dengan sungguh-sungguh. Nah, mengapa hanya Yesus Kristus yang bisa mengenyangkan dan bisa memenuhi kebutuhan manusia akan kelaparan-kelaparan yang esensial ini? Nah, di dalam bacaan Alkitab hari ini, khususnya di ayat 27 tadi, bagian akhir dikatakan bahwa sebab dialah yang disahkan, dialah itu adalah Yesus Kristus lah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Nah, saya tertarik dengan ungkapan meterai, karena itu punya kandungan arti yang sangat kaya. Dan kata meterai itu adalah satu kata, kalau dalam konteks kebudayaan Romawi pada masa itu, adalah ketika mereka misalnya mau menyimpan dokumen-dokumen yang berharga, atau memberi sebuah nilai yang tinggi bagi sebuah dokumen atau sebuah kekayaan yang memiliki nilai, maka itu harus dimeteraikan. Dan meteraikan itu tuh menjadi tanda bahwa dokumen itu atau harta itu sangat bernilai. Nah, pengertian ini digunakan
khususnya untuk kita memahami apa yang dikatakan di dalam ayat 27 ini, bahwa Yesuslah yang ditetapkan oleh Allah, yang telah dimeteraikan oleh Allah, yang dapat mengenyangkan kelaparan abadi. Yesus telah dicap dengan meterai Allah, dan dia adalah kebenaran Allah yang telah berinkarnasi, dan di dalam dia Allah itu sendiri yang dapat mengenyangkan jiwa manusia yang lapar. Makanya dia mengatakan bahwa marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah, sahabat air hidup yang diberkati oleh Tuhan, renungan hari ini memberikan kepada kita nilai yang utama ini. Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi urutan prioritasnya jelas, bahwa Allah itulah yang nomor satu di dalam kehidupan kita. Kita harus tuntas dalam hal ini. Artinya kebutuhan kita akan hal-hal yang supranatural itu, hal-hal rohani itu sudah diisi karena Yesus sudah ada di dalam hati kita. Baru urusan-urusan lain yang ada dalam hidup ini kita mengerjakannya juga dengan pengertian yang benar, karena kita sudah mendapatkan Yesus sebagai satu-satunya sumber kebenaran di dalam kehidupan kita. Biarlah renungan hari ini memberkati semua sahabat. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas renungan firman Tuhan hari ini. Hamba berdoa supaya biarlah sungguh-sungguh firman ini menjadi rema bagi para sahabat semua. Tuhan berkati mereka dalam melakukan aktivitas sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.